Ini saya dapat pekerjaan nih di daerah Citayam. Mesinnya katanya si ibunya macet katanya. Lampu nyala tuh, macet aja tuh. Ya udah diinjak tapi dia diam aja. Diam di tempat. Hanya begitu saja. Pertama, skoci semua kita keluarkan. Sepatu kita cabut. Oke. Mesin portable merek Singer, tipenya 8280. Oke. Kita sudah buka plat atasnya, kita bersihkan dulu. Kita jangan kemana-mana, ini banyak daki-daki di sini ya, banyak kotoran. Kita buang itu dengan obeng kecil ataupun dengan koas ya. Kita sapu-sapu. Macetnya mungkin di sekitar sini nih kayaknya nih. Nah itu udah ada, wah ini udah ngegumpal, ini katanya sudah 4 tahun nggak pernah dibersihin, nggak pernah dibuka. Nah itu ada bekas-bekas apa tuh, bekas kotoran benang tuh ngegumpal. Ya mudah-mudahan aja nggak perlu bongkar semua dah, biar cepat lah ini. Karena hari ini sudah menjelang azan maghrib ya. Hari ini bulan puasa ini. Nah, kita menerima panggilan dari seseorang. Oke, kita bersihkan semua supaya dia punya debu-debunya hilang. Nanti kita poles minyak ya. Nah ini cup ini kita buka, ini cup yang di samping kiri ya. Ini biasanya ada kotoran-kotoran kalau mesin lama nggak dipakai nih ya, menggumpal di sini, menumpuk di sini karena dia sisa-sisa benang itu selalu terbang ke atas ya. Makanya saya sarankan teman-teman harus rajin membuka, walaupun hanya sebagian aja, nggak perlu semua. Jadi kalau fokusnya di sini ya kita jangan kemana-mana, nggak perlu bongkar semua, nggak perlu bongkar covernya semua. Fokus yang macetnya aja supaya efektif kita. Nah ini kita, ini gelap amat ya. Malum lah ini di dalam ruangan ya. Nah sekarang kita fokus di bagian sini. Ini di sini sudah berputar nih, cuma masih agak berat ya. Ini banyak kotoran nih, banyak benang-benang menggumpal. Kadang-kadang kan kita nggak sadar ketika menjahit benangnya putus lalu lari ke sini. Nah itu yang mengakibatkan benang ini menggumpal di bagian sini, di bagian sekitaran pelatuk ya. Pelatuk itu yang buat masukin benang bagian atas yang naik turun. Nah itu pelatuk namanya. Di pangkal-pangkal ini kita bersihin aja nih. Ini kita lagi berusaha membuang sisa-sisa benang yang menggulung, menggumpal. Jadi setelah ini kita tetesin minyak ya, minyak yang di botol. Kalau tidak ada minyak mesin bagaimana? Bisa pakai minyak kelapa atau minyak sayur ya. Taruh di pisin atau taruh di piring kecil. Kemudian kita poles-poles pakai kuas. Kalau nggak ada kuas bisa pakai sikat gigi yang bekas ya. Jadi seluruh yang bergerak itu kita poles-poles dengan minyak. Nah, jadi di sini saya fokuskan dulu di sekitar sini karena ini yang sangat vital, tempat keluar masuknya benang. Kalau benang putus akan nyangkut ke sini kalau kita nggak buru-buru cabut. Nah, jadi ini sebenarnya sudah berjalan, cuma masih berat. Mesin berat itu jangan dibiarkan. Karena apa? Karena akan merusak dinamo. Dinamo itu berat, nggak kuat narik beban berat, akhirnya dinamo menjadi panas dan lama kelamaan melemah dan terbakar ya pemirsa. Jadi jangan anggap enteng ini mesin yang berat. Nah, kita sampai jalan begini, sambil tetesin minyak, sambil poles-poles minyak. Seperti yang saya bilang tadi, bisa pakai minyak apa aja deh, yang penting minyaknya. Ini suaranya masih kasar, terus aja sampai nanti suaranya menjadi
halus. Udah seperti ini, terus sambil diguyur minyak ya, sambil dipoles-poles, terutama bagian-bagian yang bergerak itu harus dikasih minyak sampai dia suaranya ya suaranya nggak, kita tahu lah kalau yang biasa ngejahit itu tahu kalau suara kasar dan suara halus ya. Jadi teman-teman nanti kalau punya mesin yang berat, walaupun dia nggak macet, harus segera dikasih minyak karena itu akan berpotensi menjadi macet. Jadi sebelum parah harus rajin-rajin diberi minyak atau dibersihkan ya. Ya nanti ini kita sekedar sharing aja. Teman-teman mungkin nanti punya permasalahan mesin jahit, merek dan tipe apa saja, silakan cari di video saya. Ini video saya udah banyak nih, 200-an lebih nih ya. Barangkali tipe mesin atas bukan seperti ini. Nah silakan cari yang lainnya dah. Pasti Anda nemuin lah. Kalaupun Anda tidak menemuin, mungkin saja kita belum pernah nyervis yang seperti itu. Tapi minimal sama lah kalau untuk segala hal yang macet ataupun berat. Oke. Jangan lupa subscribe, like and share. Ya, kemudian kita buka ini bawahnya nih. Kita sambil cek juga apakah dia ada yang berkarat. Kepalang bongkar dah, ini gampang bukannya tuh, cuma gampang lah kalau ini. Pasti teman-teman pasti bisa. Cuma ada baut 4 biji kok setiap sudutnya. Nah, kita bersihin di bagian sini juga. Hati-hati kalau untuk minyakin di bagian sini ya, ada dekat dinamo itu. Jangan sampai dinamonya terguyur atau tersiram minyak, nanti akan terbakar dia. Fatal akibatnya kalau dinamo tersiram cairan. Oke. Nanti kita sambil diminyakin, sambil di poles-poles minyak, sambil diguyur. Gak apa-apa kotor lah, yang penting bersih, gampang nanti dibersihkan kalau kotor. Ini juga dibuka boleh untuk melihat di bawahnya blok skoci. Nah ini biasanya kelihatan berkumpul di sini dia. Nah ini cuacanya udah hujan nih, biarlah. Nah itu banyak benang. Waduh, ini karena bertahun-tahun itu menggumpal, akhirnya dia bersarang di situ. Teman-teman, dengan cara mudah ini Anda pasti bisa lah di rumah setelah melihat video ini. Dan ini saya kasih tambahan ya, ini nggak perlu harus yang tipenya sama dengan ini. Tipenya beda pun nggak apa-apa, sama aja cara pembersihannya atau peminyakannya. Mesin merek apapun, misalkan mereknya yang Janome, Singer atau merek lainnya, itu sama aja. Jadi kita nggak terpaku sama tipe yang ini, enggak. Ya teman-teman jangan ragu, bongkar aja udah nanti kalau misalkan punya mesin seperti ini macet ataupun jalannya berat ya, pasti bisa lah. Pokoknya sambil diputar-putar, sambil diminyakin, sambil jalanin. Nah itu supaya apa? Supaya dia punya karatannya itu dengan sendirinya akan turun, akan rontok, dia akan keluar dari tempat persembunyiannya. Pokoknya yang belah sini, walaupun Anda misalkan awam lah katakan nggak ngerti, minyak aja semua, udah. Bagian mana yang diminyakin? Yang semuanya juga dah pokoknya. Pokoknya kotor gampang tadi bersihan, ya kan? Nah, ini saya buat teman-teman semua, buat anda aktivis penjahit ataupun pemula ataupun ibu-ibu yang ya hobinya menjahit. Jadi dengan cara seperti ini nantinya Anda tidak perlu repot-repot panggil tukang servis ya. Kalau sudah kepalang rusak, panggil saya. Anda yang di daerah Kota Bogor dan sekitarnya. Nah ini semua udah terpasang ya. Waktu masangnya kita nggak videoin karena ya durasi lah. Yang penting Anda tahu lah kayaknya masang lagi ya. Nah ini hasilnya udah bagus nih, suaranya juga udah mulus. Oke.
Terima kasih.